Coba bayangin deh, tahun 2045, pas Indonesia umurnya genap 100 tahun. Ternyata, kita nggak cuma berencana buat perayaan besar-besaran. Indonesia punya rencana super ambisius, sebuah cetak biru raksasa untuk jadi salah satu pemain utama di panggung dunia. Dan ini bukan sekedar mimpi loh, ini adalah rencana transformasi yang detil banget. Yuk, kita bedah bareng-bareng. Jadi, apa sih tujuan utamanya? Sederhana dan gila banget. Jadi salah satu dari 5 ekonomi terbesar di dunia. Coba deh biarkan itu meresap sejenak. Ini bukan soal perbaikan kecil-kecilan di sana-sini. Ini adalah sebuah lompatan kuantum yang dirancang untuk 2 dekade ke depan. Tapi pertanyaannya, mimpi segede ini dasarnya apa sih? Cuma angan-angan aja? Eits, jangan salah. Rencana ini tuh nggak muncul dari ruang hampa. Rencana ini dibangun di atas fondasi kemajuan yang nyata yang udah bisa kita lihat dan rasakan sekarang. Nah, data di sini benar-benar nunjukin ceritanya. Lihat deh, grafik biru yang terus menanjak itu indeks pembangunan manusia kita. Harapan hidup juga makin panjang. Tapi yang paling bikin optimis itu yang di bawah. Angka stunting turunnya drastis banget. Dari 37,2% jadi 21,6%. Ini bukti konkret kalau pondasi sosial kita makin kuat. Dari sisi ekonomi, jangan lupa, kita ini udah jadi pemain kelas berat loh, peringkat 16 dunia. Kalau di ASEAN, ya kita rajanya. Kita juga satu-satunya negara Asia Tenggara yang duduk semeja dengan raksasa dunia di G20. Dengan nilai ekonomi yang udah tembus 1.300 triliun dolar, titik start kita ini udah kuat banget. Oke, kedengarannya keren ya, tapi tentu perjalanannya nggak bakal semulus jalan tol. Di balik semua kemajuan tadi, ada rintangan-rintangan besar. Ada PR yang harus dikerjakan. Nah, justru karena itulah, sebuah rencana yang terstruktur kayak gini jadi penting banget. Peta ini nunjukin masalahnya dengan sangat jelas. Lihat kan bedanya warna biru pekat di beberapa wilayah sama warna merah di wilayah lain. Itu adalah jurang. Meskipun rata-rata nasional kita membaik, faktanya pembangunan itu belum rata. Ini PR besar soal pemerataan. Jadi, inilah tembok-tembok yang harus kita hancurkan. Pertama, ekonomi kita yang masih Jawa-sentris banget. Kedua, kualitas pendidikan kita yang jujur aja masih harus lari kencang buat ngejar ketertinggalan. Ketiga, korupsi ini PR abadi kita. Dan terakhir, lingkungan kita yang makin tertekan. Visi 2045 dirancang untuk mendobrak semua ini. Terus, kalau semua rintangan itu berhasil dilewati, Indonesia di tahun 2045 itu bakal kayak gimana sih? Visi ini melukiskan gambaran besarnya dalam 3 kata, berdaulat, maju, dan berkelanjutan. Nah, yang keren, ini tuh bukan sekedar slogan. Visi besar tadi dipecah jadi 5 target yang sangat konkret dan terukur. Mulai dari pendapatan kita, angka kemiskinan, peran kita di dunia, kualitas SDM kita, sampai isu lingkungan. Semuanya ada angkanya, ada targetnya yang jelas. Coba fokus ke angka ini, karena ini penting banget. 30.300 dolar. Ini target pendapatan per kapita kita. Artinya apa sih? Sederhana aja. Ini adalah tiket emas kita untuk masuk ke klub negara maju berpenghasilan tinggi. Sebuah lompatan status yang fundamental. Dari sisi sosial, tujuannya nggak kalah dramatis. Targetnya adalah menekan angka kemiskinan sampai mendekati 0, di bawah 1%. Jadi ini bukan lagi cuma soal mengurangi kemiskinan, tapi memberantasnya sampai ke akar-akarnya. Transformasi sosial yang luar biasa kan? Oke, targetnya luar biasa. Pertanyaan selanjutnya pasti, gimana caranya? Nah, visi 2045 ini bukan cuma daftar harapan. Ada cetak biru yang sangat detail tentang gimana cara mencapai semua itu. Yuk kita bongkar mesinnya. Oke, ini mungkin kelihatannya agak rumit ya. Tapi sebenarnya logikanya sederhana kok. Anggap aja kita lagi bangun sebuah gedung pencakar langit. 3 kotak di atas itu adalah lantai utamanya yang mau kita bangun. Transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola. 2 kotak di tengah itu fondasinya biar kokoh. Dan 3 yang di bawah itu tiang-tiang penyangganya. Semuanya bekerja bareng biar gedungnya berdiri tegak. Sekarang kita fokus ke 3 mesin utamanya. Pertama, transformasi sosial. Intinya, menciptakan manusia Indonesia yang super, sehat, cerdas, dan produktif. Kedua, transformasi ekonomi. Tujuannya, bikin mesin ekonomi kita nggak cuma besar, tapi juga adil dan hijau. Dan ketiga, transformasi tata kelola. Buat mastiin pemerintahannya bersih, efektif, dan benar-benar melayani rakyat. Perjalanan panjang ini nggak bisa ditempuh dalam 1 kali lompatan.
Makanya ada tahap-tahapannya. 5 tahun pertama fokus buat nguatin fondasi. Habis itu kita mulai ngebut dan memperluas pengaruh di dunia. Baru deh di fase terakhir kita benar-benar mewujudkan Indonesia emas. Ingat, ini lari maraton bukan lari sprint. Jadi, pada akhirnya visi Indonesia Emas 2045 ini adalah sebuah pertanyaan besar untuk kita semua. Seberapa berani sih kita sebagai bangsa untuk bermimpi setinggi ini? Dan yang lebih penting, seberapa besar komitmen kita untuk mewujudkan mimpi itu? Pertanyaan yang harus kita jawab bersama sekarang bukanlah lagi apakah ini mungkin, tapi apa yang akan kita lakukan untuk membuatnya jadi kenyataan.